Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Dewi Pramita, peserta Diklat Kota Banjar, angkatan 14, kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan materi Latsar tentang pelayanan publik. Apa itu pelayanan publik? Yaitu kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik pada hakikatnya pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Kategori barang dan jasa ada 4. Yang pertama, barang atau jasa privat atau private goods yang memiliki sifat dari kebalikan barang atau jasa publik dan diperoleh melalui mekanisme pasar. Yang kedua, barang atau jasa tol atau toll goods, yaitu dapat dimiliki atau dibeli secara pribadi, swasta, LSM seperti udara, air, ikan di laut maupun gas bawah tanah. Yang ketiga, barang atau jasa umum atau common pool goods yang mempunyai karakteristik penggunanya tidak perlu membayar, contohnya seperti udara, pertahanan nasional, lampu jalan, dan lain-lain. Yang keempat, barang atau jasa kolektif atau collective goods yang digunakan secara simultan oleh banyak orang lain, namun tidak dapat menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya. Contohnya yaitu pertahanan nasional dan pelindungan polisi. Klasifikasi pelayanan publik ada 4. Pelayanan administratif, pelayanan barang, dan pelayanan jasa ataupun pelayanan regulatif. Pertama, pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Yang kedua, pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Yang ketiga, pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Dan yang terakhir, pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Adapun prinsip-prinsip pelayanan publik yaitu adanya kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, serta kenyamanan. Kualifikasi pelayanan publik yaitu pertama, prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan termasuk pengaduan. Yang kedua, waktu penyelesaian. Ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. Yang ketiga, biaya pelayanan. Dalam hal ini, biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian layanan. Yang keempat, produk pelayanan. Hasil pelayanan yang diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun sarana dan prasarana harus disediakan secara memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. Dan yang terakhir, kompetensi petugas, yaitu pemberi pelayanan, harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. Orientasi perilaku pelayanan prima, yaitu memiliki harga diri, melampaui yang diharapkan, berorientasi pada pembenahan, memiliki wawasan ke depan, berorientasi pada peningkatan atau perbaikan, perhatian terhadap kualitas, berorientasi pada pemberdayaan. Adapun karakteristik aparatur profesional yaitu melaksanakan tugas dengan terampil, kreatif, dan inovatif. Kedua, mempunyai komitmen yang kuat terhadap tugas dan program. Kemudian komitmen terhadap pelayanan publik, bekerja berdasarkan sifat dan etika profesional, memiliki daya tanggap dan akuntabilitas, memiliki derajat otonomi yang penuh rasa tanggung jawab dalam pembuat keputusan, dan yang terakhir memaksimalkan efisiensi dan kreativitas.
Adapun prinsip-prinsip pengembangan profesionalisme dalam pelayanan publik. Yang pertama, mengembangkan modernisasi, kualitas, efisiensi, dan kepekaan. Yang kedua, pendekatan yang pragmatis dan bukan dogmatis. Yang ketiga, berorientasi kepada kepuasan pelanggan atau masyarakat. Yang keempat, bekerja atas dasar kemitraan dengan sektor wisata. Yang kelima, mengembangkan jaringan kerja dalam pelaksanaan pelayanan publik. Yang keenam, kontrak karya digunakan jika kualitas output dapat ditingkatkan dengan harga yang lebih murah. Yang ketujuh, sumber daya, keterampilan, dan komitmen staf adalah aset yang terbaik di dalam memodernisasi pelayanan umum. Yang kedelapan, pimpinan departemen atau LPND tetap bertanggung jawab terhadap proses kontrakting out kepada pihak swasta. 9. Perlunya antisipasi yang tepat terhadap perubahan yang terjadi. Yang ke-10, perlindungan terhadap pegawai tetap diutamakan dengan kompensasi yang layak. 11. Komunikasi yang efektif dan terus-menerus adalah kunci keberhasilan penyempurnaan dan perubahan. 12. Adanya informasi dan komunikasi terbuka antara pelanggan atau masyarakat dan stakeholder. Hubungan dengan sektor swasta adalah dua arah dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan kejujuran. 14. Pejabat senior memberikan kepemimpinan yang merangsang motivasi dan penyempurnaan yang berkelanjutan. Sekian pemaparan mata latsar tentang pelayanan publik dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.